Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hafid, tim redaksi kedaipena.com dalam program mingguan kita Editorial Talk. Dalam Editorial Talk kali ini kita akan membahas soal milenial dan juga nilai-nilai kebangsaan. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Golkar yang juga merupakan politisi muda Indonesia, Kak Putri Aneta Komarudin. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Putri, saya ingin sedikit membacakan CV dari Kak Putri. Kak Putri sendiri merupakan lulusan ilmu ekonomi dari University of Melbourne, Australia. Semasa kuliah, Kak Putri aktif dalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Kak Putri sendiri juga pernah bekerja sebagai pengawas bank asing di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan selama 3 tahun. Nah, saat ini Kak Putri merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Jawa Barat 7, yaitu Kabupaten Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Selamat malam, Kak Putri. Selamat malam. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apit. Baik, alhamdulillah. Ya, Sehat alhamdulillah semua. Gimana, Kak? Lagi sibuk apa nih sekarang, Kak? Kita baru mau selesai masa reses, jadi baru selesai ke dapil, distribusi bantuan, karena kan lagi PPKM ya. Jadi distribusi bantuan harus pakai mekanisme yang taat prokes dan tentu tidak menimbulkan kerumunan gitu. Jadi ya tantangan buat kita juga sih setiap lagi PPKM PSBB gitu. Berarti memang ada perubahan pola kerja ya Kak ketika memang masuk ke masa PPKM lagi ini kayak. Dan mulai tanggal 16 nanti kita akan pembukaan masa sidang. Jadi masa sidang ini akan dibuka dengan pidato kenegaraan seperti biasa menyambut 17 Agustus. Begitu, Mas Apit. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah nih, Kak. Kak, aku langsung masuk ke topik aja, Kak. Hari ini kita membahas soal milenial dan juga nilai-nilai kebangsaan, Kak. Kak, kita tahu bahwa generasi muda atau milenial itu memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa ke depan, Kak. Nah, Indonesia sendiri mendapatkan bonus demografi di tahun 2045, yaitu generasi muda jauh lebih banyak daripada generasi usia tua. Nah, tentunya peran nilai-nilai kebangsaan menjadi aspek penting dalam menyambut bonus demografi itu dan juga dalam menghadapi tantangan di era global. Nah, sebenarnya makna dari nilai-nilai kebangsaan bagi seorang Kak Putri Komarudin sebagai politisi muda seperti apa sih, Kak? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Ya, pertama-tama terima kasih banyak ke Daipena atas undangannya. Dan mari kita doakan sama-sama supaya momentum Hari Kemerdekaan ini jadi titik balik untuk kita dalam berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Karena sudah berlangsung setahun lebih dan semoga kita cepat keluar ya dari sini gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang kan kita sebagai bangsa sekarang sedang diuji ya akibat pandemi menjangkiti tanah air ini. Dan memang ini menjadi ujian untuk kita, baik itu saya misalnya sebagai politisi, Apit sebagai jurnalis ataupun rekan-rekan sebagai warga negara gitu ya, supaya bisa tetap responsif dan juga adaptif terhadap berbagai dinamika berbangsa dan juga bernegara. Karena dengan pandemi ini semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau dulu pahlawan-pahlawan kita itu bekerja keras untuk melawan penjajah misalnya, kini kita juga harus berjuang melawan penjajah yang tidak kasat mata dan itu tentu lebih sulit lagi untuk kita sebenarnya. Dan tahun lalu juga kita merayakan Hari Kemerdekaan dalam suasana pandemi dan ternyata tahun ini juga belum berakhir. Kita tetap merayakan Hari Kemerdekaan dalam suasana pandemi juga, makanya 17 Agustus tahun ini tentu perlu kita maknai sebagai momentum untuk kita mampu bertahan di tengah gempuran pandemi. Bahkan ada meme yang baru saya lihat tadi katanya 17 Agustusan sekarang kita lombanya bertahan hidup. Itu sebenarnya satire tapi ada benarnya juga gitu. Kita semua sedang sama-sama berusaha supaya kita dan keluarga kita bisa bertahan hidup dengan segala konsekuensi di tengah pandemi ini. Makanya momentum 17-an ini sebenarnya menjadi momen untuk kita refleksi supaya kita bisa terus berjuang agar segera merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Makanya menurut saya juga ini sangat sejalan dengan tema yang diambil oleh
negara kita di HUT Republik Indonesia yang ke-76 ini, yaitu Indonesia Tangguh dan juga Indonesia Tumbuh. Dan kemarin juga sebenarnya kita sudah melihat buah nyata dari hasil perjuangan kita, karena untuk kuartal 2 kita mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi yang positif pada level 7,07%, dan akhirnya berhasil keluar dari resesi untuk periode tersebut. Tapi tentu dengan adanya gelombang kedua, varian baru dari pandemi ini, ada Delta Plus, ada juga katanya varian baru yang lebih mematikan lagi. Kita tidak boleh lengah, walaupun sekarang sudah dilonggarkan peraturannya untuk PPKM level 4, tapi kita tetap perlu waspada dan juga harus terus beradaptasi dalam perjuangan melawan pandemi ini gitu, yang tentu menyerang kita secara multidimensi. Jadi ini sebenarnya tantangan untuk kita anak muda menjadi sekreatif, seinovatif dan visioner mungkin untuk memberikan solusi untuk permasalahan kita ini. Nah, mungkin memang situasi itu membuat kita untuk bergerak dan berpikir lebih kreatif ya. Nah, tapi kan dalam ke depan kan tentu kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai dan karakter kita sebagai bangsa atau sebagai nation. Nah, itu dari Kak Putri sendiri melihatnya seberapa penting sih Kak nilai itu untuk mendukung kreativitas kita, karakter bangsa, nilai-nilai kebangsaan kita Kak? Ya. Para pendiri bangsa kita kan telah menyematkan nilai yang sangat luar biasa ya tentunya, dan bermakna pada setiap sila-sila yang termuat di Pancasila gitu. Dan nilai-nilai inilah yang akhirnya sekarang kita resapi, kita internalisasi, dan juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini, kita tentu harus mengamalkan Pancasila dengan nilai-nilai yang konkret. Jadi dengan menaati protokol kesehatan, terus memberikan edukasi terkait dengan bahaya pandemi kepada masyarakat. Terus sekarang juga banyak rekan-rekan kita yang melakukan penggalangan dana misalnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan juga banyak tindakan-tindakan heroik lain yang kita lihat sekarang pasca pandemi banyak dilakukan, dan ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan juga sikap gotong royong kita terhadap sesama. Jadi memang Pancasila itu tidak hanya cukup untuk kita ucapkan, tetapi juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika misalnya kita ditanya gitu, apa yang harus dipersiapkan untuk nilai-nilai kebangsaan ini tetap bertahan. Jadi jawabannya ya tadi, bagaimana generasi kita terus memahami, mencoba mendalami, dan juga mengamalkan nilai-nilai tersebut. Dan lebih jauh lagi, bagaimana kita sebagai generasi penerus bisa terus mengamalkan dengan konsisten. Karena konsistensi itu lebih sulit tentunya daripada memulai segala sesuatu. Jadi menjaga bagaimana setiap tindakan dan perbuatan kita selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena nanti ketika nilai tersebut sudah terinternalisasi pada diri kita amalkan sehari-hari, kita tentu bisa mempertahankannya dan menurunkannya kepada anak cucu kita nanti. Jadi perjuangan mereka nanti tentu akan lebih mudah kalau misalnya kita hari ini memberikan contoh yang baik untuk mereka gitu. Nah Kak, kalau dari Kak Putri sendiri sejauh ini sebagai anak muda atau milenial, gimana sih cara yang mengamalkan simple tapi tetap tidak melupakan karakter Kak, kalau dari Kak Putri sendiri? Kalau dari kita sih konkretnya misalnya saya sebagai wakil rakyat gitu. Jadi ketika kita bilang misalnya kita harus menjadi masyarakat yang juga memberikan kehidupan yang adil dan sejahtera, gotong royong gitu. Tentu dengan menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing ya. Saya sebagai wakil rakyat misalnya Apit menjalankan tugas sebagai jurnalis dengan benar, mempertahankan integritas dan tetap mengingat bahwa ada batasan-batasan dalam pekerjaan kita yang tidak boleh kita langgar gitu. Itu kan sebenarnya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Belum lagi kalau kita bisa menghasilkan manfaat yang banyak untuk masyarakat gitu. Jadi kalau saya sebagai wakil rakyat misalnya bisa menyampaikan bantuan kepada mereka yang benar-benar paling membutuhkan,
dan menghindari praktik-praktik korupsi misalnya. Itu kan sudah mengamalkan nilai Pancasila. Terus misalnya Mas Hafid sebagai jurnalis juga selalu menyebarkan berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan ikut mendidik masyarakat gitu di tengah derasnya berita-berita hoax. Itu kan sebenarnya contoh-contoh konkret dari bagaimana kita bisa menjalankan nilai Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau misalnya contoh banyak sekali ya yang sekarang bisa kita lihat gitu. Karena masing-masing orang itu pasti bisa membuat Indonesia bangga dengan pekerjaannya gitu. Kak, tapi kan maksud saya kita sendiri kan juga selain pandemi ini kan kita juga punya tantangan kan. Maksud saya arus derasnya arus globalisasi ini kan memudahkan kita baik dari penggunaan konsol sosial media dan yang lain-lain. Dari pandangan kakak sendiri, apakah yang memang harus menjadi poin dari pemerintah agar benar-benar anak muda ini juga tidak melupakan karakternya? Memang tidak bisa dihindari ya sebenarnya dunia kita dihadapkan dengan pesatnya globalisasi dan juga arus informasi yang ibaratnya dua sisi mata uang. Jadi di satu sisi bisa menjadi potensi yang sangat baik untuk kita, tapi juga di satu sisi adalah tantangan yang sangat besar gitu. Dan akses informasi ini kan sebenarnya untuk sisi positifnya kita bisa gunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan berbagai pengetahuan dan wawasan yang dulu susah payah orang cari harus ke perpustakaan, harus kemana-mana gitu. Sekarang kita tinggal satu klik aja itu sudah kita bisa dapatkan informasinya. Jadi hal-hal seperti ini kan tentu harus kita sikapi dengan sebijak-bijaknya gitu. Karena ketika tidak kita sikapi dengan bijak, tentunya globalisasi ini juga berpotensi untuk menggerus identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Dan dengan akses informasi yang sangat melimpah, tak heran kalau kita akhirnya menemukan banyak sekali konten-konten negatif dan cenderung merusak ya untuk generasi muda, generasi kita dan generasi adik-adik kita. Belum lagi yang tadi sudah aku sampaikan begitu maraknya berita hoax, berita bohong, dan juga konten yang cenderung memecah belah bangsa kita, terutama di kala pandemi di mana semua orang frustasi dan sudah lelah gitu menghadapi pandemi ini. Jadi Kominfo saja waktu itu pernah melaporkan kepada kita bahwa hingga hari ini mereka mencatat sebanyak sekitar 1.800-an temuan isu hoax terkait dengan COVID-19 yang beredar di internet gitu. Belum lagi konten hoax yang mengenai vaksin. Vaksin kan salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tapi konten hoax mengenai vaksin aja jumlahnya mencapai sekitar 290-an temuan gitu. Jadi ini menjadi suatu tantangan bagaimana kita bisa mengedukasi generasi kita, generasi adik-adik kita supaya bisa meningkatkan kemampuan literasinya, jadi bisa membandingkan berita mana yang bisa dipercaya, mana yang memang berita bohong. Karena memang nanti kan kemampuan untuk membaca literasi seperti ini kan akan sangat berpengaruh pada kemampuan mereka nanti untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif gitu, dengan skill yang tentu harus terus diupdate. Misalnya dulu pekerjaan-pekerjaan seperti accounting, pencatatan, pembukuan itu kan pekerjaan yang rata-rata dikejar gitu kan karena janji untuk gaji yang besar dan lain-lain. Sementara sekarang berbagai laporan global menyebutkan bahwa pekerjaan seperti itu akan irrelevant, menjadi tidak relevan di kemudian hari gitu, karena sudah bisa dilakukan melalui komputer, semua fungsinya bisa diotomasikan gitu. Makanya persaingan antara tenaga manusia dan teknologi ini tidak bisa kita hindari lagi, dan kita sebagai anak muda harus terus mengasah kemampuan gitu untuk berpikir lebih kritis, belajar terkait dengan problem solving, berkreasi, berinovasi seperti yang tadi saya sebutkan. Terus bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk self-management atau manajemen diri, seperti misalnya mengelola stres di kala pandemi seperti ini, ataupun mengontrol emosi. Karena kan dengan adanya pandemi, sepertinya kalau kita lihat timeline Instagram, Twitter, semua orang jadi lebih emosian ya.
dan galau, semua orang juga galau gitu. Bagaimana kita bisa menyikapinya sebagai sebagai manusia gitu, karena bukan kita saja yang menghadapi ini, tapi semua manusia di seluruh dunia ini sedang menghadapi hal yang sama kita. Makanya hal ini kan menjadi tantangan buat generasi kita, karena generasi orang tua kita tidak pernah menghadapi pandemi gitu. Adanya generasi 100 tahun lalu kan yang menghadapi pandemi Spanish flu waktu itu. Jadi yang bisa kita lakukan tentu bagaimana kita bisa tetap memegang teguh identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, yang tadi aku sebutkan juga memanfaatkan teknologi dengan bijak, terus kalau bisa di saat-saat seperti ini kita juga saling menjaga perasaan satu sama lain, mengkritik itu sangat bagus karena kita bisa memperbaiki apa yang menurut kita masih kurang baik, tapi tentu penyampaiannya juga harus menghindari kata-kata kasar yang kalau kita kalau ada orang yang menyampaikan itu kepada kita juga tentu kita tidak maulah gitu kasarnya gitu. Jadi jangan bicarakan sesuatu yang kita tidak mau dengar dari orang lain misalnya gitu. Jadi harus bisa menyampaikan dengan lugas tapi juga tetap sopan. Dan juga perlu membudayakan menyaring informasi. Jadi sebelum kita pencet tombol share itu kita harus bisa cek-recek dulu kebenaran dari berita tersebut. Kalau memang ternyata kita tidak yakin, ya tidak usah di-share. Karena akhirnya nanti kita malah jadi membantu untuk menyebar kebohongan dan malah memperburuk keadaan gitu. Jadi memang tantangannya semakin berat di masa pandemi ini juga ya, Kak. Nah, berarti menurut Kakak perlu sih Kak digital literasi dalam pemanfaatan dan penggunaan sosial media khususnya bagi anak-anak yang memang masih dalam generasi di bawah milenial itu Kak. Jadi biar memang ke depan adab kita baik sebagai bangsa juga terjaga. Menurut Kakak gimana Kak soal digital literasi yang diterapkan juga di sekolah-sekolah Kak? Ya. Penting nggak sih Kak menurut Kakak? Kalau untuk digital literasi yang tadi seperti yang udah saya sampaikan ya, sangat penting, apalagi ketika kita tidak bisa menyikapi informasi dengan bijak, itu kan nanti selain memperkeruh suasana, juga akhirnya kita tidak fokus pada isu yang benar-benar penting misalnya gitu. Jadi alih-alih kita fokus pada masalah bagaimana nanti generasi kita menghadapi climate change misalnya, atau hidup setelah pandemi nanti, apa yang akan kita lakukan sebagai generasi, bagaimana kita bisa memastikan generasi kita punya pekerjaan, tidak kalah dengan mesin dan lain-lain. Akhirnya kita malah teralihkan gitu dengan hal-hal yang mungkin trivial, tapi karena viral, jadi orang lebih tertarik untuk membicarakan hal tersebut gitu. Ini kan bahaya gitu. Dan generasi kita kan sebenarnya generasi yang diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin generasi pendahulu kita tidak bisa. Apalagi nanti kan kita juga ada bonus demografi, terus kita juga nanti akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, di mana nanti usia saya dan Mas Apit pada tahun itu adalah tahun-tahun kita akan usia produktif gitu, yang insya Allah akan bilang pucuk kepemimpinan. Jadi ketika kita tidak bisa memfokuskan diri, membiasakan diri untuk memilah-milah informasi dengan baik dan benar, menggunakan itu untuk benefit kita, untuk keuntungan kita, alih-alih kita malah menjadi tidak fokus gitu. Nanti kan akan berdampak sangat buruk ya untuk masa depan kita nanti. Jadi ya kalau saya sih tentu hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan ya tadi, ketika kita menjadi konten kreator untuk sosial media kita, pastikan bahwa informasi yang kita berikan kepada teman-teman followers kita itu sudah dicek kebenarannya, terus dengan data yang benar. Kalaupun kita berargumen juga harus kita riset terlebih dahulu gitu. Jadi biasakan melakukan itu supaya nanti ketika kita sudah dewasa pun kita juga terbiasa untuk melakukan itu. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan posisi-posisi yang penting di pemerintahan, kan itu menjadi sangat penting. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu sih kalau Kakak sendiri sederhananya tuh menerapkan nilai-nilai kebangsaan itu seperti apa sih Kak? Mulai dari Kakak kan apalagi Kakak politisi, public figure juga. Nah, agar memang menjadi contoh bagi generasi milenial tuh Kakak melakukan apa? Karena kan saya juga lihat di sosmed Kakak juga termasuk aktif melibatkan anak-anak muda
di lingkungan untuk bergabung dalam iklim kerja politik loh Kak, yang memang sekarang ini agak sulit buat anak-anak muda tertarik. Yang Kakak lakukan apa saja ya kira-kira sejauh Ya. ini selama menjadi anggota DPR? Sejak dilantik di Oktober 2019 lalu, kalau dari saya sendiri kita terus berkomitmen untuk menanamkan pemahaman kebangsaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi kalau saya, karena saya bertanggung jawab atas konstituen di daerah pemilihan, jadi di daerah pemilihan saya itu di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, kita secara rutin menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang memang menjadi salah satu tugas saya sebagai anggota MPR RI. Dan itu kita juga tidak hanya menyasar kepada generasi milenial saja, tapi juga mengajak segenap pengurus, misalnya pemerintahan desa, terus masyarakat yang sudah lebih senior usianya gitu, supaya mereka juga akhirnya jadi mengingat kembali 4 pilar yang mungkin sudah terlupakan gitu karena hiruk pikuk hidup dan lain-lainnya. Karena memang 4 pilar kita ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI kan terkadang luput dari perhatian kita. Jadi harus sering-sering diingatkan kembali supaya kita ingat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain melalui sosialisasi langsung, juga kita kan melakukan sosialisasi secara online ya, yang bisa menyasar kepada lebih banyak lagi audiens. Dan di sini kita juga berusaha selain mengedukasi dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, kita juga berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai baru yang bisa dilakukan seorang wakil rakyat, misalnya dalam menjalankan pekerjaannya. Kalau dari saya, karena selama ini kritik masyarakat terkait dengan anggota DPR kan katanya kerjanya tidak transparan, Iya, benar. kehadirannya bolong-bolong, sering tidur kalau rapat, dan lain-lainnya. Jadi kita menggunakan platform sosial media ini untuk melaporkan pekerjaan kita sehari-harinya seperti apa, termasuk juga laporan kehadiran, dan juga transparansi terkait dengan distribusi bantuan dan juga program yang telah kita salurkan di daerah pemilihan. Jadi di sini publik bisa menilai sendiri secara nyata apakah memang kontribusi dan kerja saya sebagai wakil rakyat sudah cukup atau belum gitu. Dan ini kan kita lakukan di setiap akhir masa sidang. Jadi di situ kalau misalnya Mas Hafid buka Instagram saya, ada di situ laporan jam kerja kita, berapa lama, berapa rapat kita ikuti, aspirasi yang kita sampaikan, rekomendasi yang kita sampaikan kepada mitra di Komisi 11, terus di BKSAP juga, karena kita juga bertugas di situ. Terus berapa lama waktu yang kita habiskan untuk serap aspirasi ketika reses, webinar, acara-acara temu diskusi dengan masyarakat, baik itu di dapil maupun di luar dapil, itu kita laporkan semuanya di situ. Dan kita juga mengaktifkan semua kanal sosial media, Facebook, YouTube, TikTok, email, untuk mendapatkan dan juga membuka seluas-luasnya ruang diskusi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan juga keluhannya. Dan insya Allah semua aspirasi yang masuk itu kita jadikan bahan, tentu kita riset terlebih dahulu keabsahannya, kebenarannya, dan ketika itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, kita sampaikan kepada mitra-mitra terkait di Komisi 11 dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah. Jadi peran media sosial ini sangat menunjang bagi pekerjaan saya sebagai wakil rakyat, karena kita akhirnya bisa membuka ruang aspirasi sebesar-besarnya bahkan kepada masyarakat yang belum pernah kita temui dan bukan berasal dari dapil kita gitu. Ada aspirasi masuk dari Papua, dari Maluku Utara, dari tempat-tempat lainnya gitu. Ini kan mungkin tidak bisa kita alami kalau belum ada sosial media gitu. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan platform tersebut untuk keuntungan kita, bukannya kita yang akhirnya memberikan keuntungan untuk orang lain gitu. Dengan memberikan kontribusi pendapatan bagi platform-platform sosial media ini gitu kan, itu kan akhirnya jadi kita yang memberikan keuntungan bagi mereka. Makanya ini contoh konkret yang telah saya lakukan untuk memanfaatkan platform tersebut sebaik mungkin dan juga sebijak mungkin. Dan saya yakin pengamalannya di berbagai lini pekerjaan teman-teman semua yang menonton pasti bisa beragam.
dan pasti banyak sekali cerita-cerita unik juga gitu yang bisa dimanfaatkan. Kan kita juga sering lihat di berita gitu sekarang banyak UMKM yang sedang struggling karena PPKM, akhirnya mereka menggalakkan proses marketingnya melalui sosial media dan akhirnya malah meraup keuntungan lebih besar daripada sebelum masuk ke kanal-kanal sosial media gitu. Jadi ini benar-benar tadi ujian bagi kita untuk terus berkembang, adaptif dan juga menjadi inovatif untuk ini. Jadi kakak benar-benar mencoba mendekatkan diri ke konstituen dan masyarakat ya Kak melalui sosial media ini Kak. Nah Kak, kalau ke depan nanti, kalau kakak sendiri, apakah program-program apakah yang memang kakak persiapkan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat? Karena saya lihat kakak Putri termasuk yang aktif banget nih. Kayak terakhir kemarin kan ada juga magang jadi stafnya kakak ya, kalau tidak salah ya Kak. Nah ke depan apa lagi nih kira-kira? Ya, kemarin kita memang sudah lama membuka program magang, tapi mungkin karena kemarin sempat viral videonya akhirnya di TikTok, jadi aplikasi yang masuk akhirnya jumlahnya jadi ratusan. Banyak Ratusan kayak gimana? Dan kita sangat senang dengan kualitas aplikasi yang masuk, dan disitulah menjadi bukti bahwa ya itu tadi kalau kita gunakan secara bijak kita bisa mendapatkan keuntungan yang baik dari sosial media gitu. Dan selain itu kita kan sekarang di Komisi 11 sedang membahas 2 undang-undang, yaitu rancangan undang-undang ketentuan umum perpajakan dan juga hubungan keuangan pusat dan daerah. Untuk kedua undang-undang ini aku membuka kolom aspirasi juga di sosial media di mana masyarakat bisa menyampaikan secara detail masukan, kritik dan juga rekomendasi mereka terkait dengan rancangan undang-undang ini. Karena memang sekarang kita masih masuk dalam tahapan serap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat gitu, dari mulai akademisi, praktisi sampai dengan pelaku usaha gitu yang berkaitan dengan kedua undang-undang tersebut. Kayak kita mengumpulkan aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat supaya nanti rancangan undang-undang yang kita siapkan pada saat nanti kita menyusun daftar inventarisasi masalahnya itu benar-benar merefleksikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kan salah satu bentuknya bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk lebih mendekatkan diri dengan konstituen kita. Dan ke depannya tentu kita berharap bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih masif lagi terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPR RI dan juga pembagian-pembagian tugas di dalamnya. Karena terkadang sekarang masih ada anggapan bahwa anggota DPR RI itu bertanggung jawab akan semua hal yang terjadi di daerah pemilihannya misalnya. Padahal kan kita dengan peranan yang dibagi dalam komisi-komisi ini berarti ada hal-hal yang memang kita tidak bisa selesaikan sendiri gitu. Kita membutuhkan bantuan dari rekan di komisi tersebut yang membidangi hal tersebut untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ya pemahaman seperti itu kan terkadang harus kita lalui dan harus kita selesaikan tahapan per tahapan gitu. Jadi tidak semudah itu, tidak secepat itu juga. Dan nanti harapannya juga ke depannya masyarakat bisa lebih kritis lagi dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka kepada kita di DPR dengan lebih nyaman dan lebih terbuka lagi gitu. Jadi kan masalah yang kita hadapi karena pandemi ini tentu bertambah banyak gitu dan masih banyak sekali hal-hal yang mungkin belum disampaikan kepada kita sebagai wakil rakyat oleh masyarakat. Jadi semoga hal-hal tersebut yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita bisa diinformasikan melalui sosial media sehingga nanti kalau masih dalam batas kewenangan kita sebagai anggota Komisi 11 dan BKSAP tentu akan kita perjuangkan. Gitu, Mas. Jadi memang semakin dimasifkan kayak ruang aspirasi dari masyarakat untuk ke DPR ini ya kayak. Nah Kak, balik lagi terkait dengan apa yang memang sudah kakak lakukan dan beriringan dengan teknologi digital ya kayak ke depan itu kalau menurut Kak Putri sendiri apakah yang memang harus dilakukan kita sebagai generasi muda untuk menjaga nilai-nilai founding father Kak? Mulai dari tahapan kecil sampai yang besar nanti Kak. Ya, kalau menurut aku sih secara simpelnya kita harus bangga
menjadi orang Indonesia gitu. Karena kan terkadang kita sering gitu ya, kayak ngomong, Iya, iya namanya juga orang Indonesia gitu. iya, Ya itu. kan kita sendiri orang Indonesia gitu. Tapi ketika Nah, ada kejelekan terjadi, nanti itu kata-kata yang muncul dari mulut kita sendiri. Entah kenapa sering dari kali. kecil udah terbiasa seperti itu gitu. Makanya seharusnya kita bangga karena kita punya kekayaan alam yang sangat banyak. Terus kita punya budaya yang sangat beragam, terus kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan yang masih kita bisa jaga sampai dengan hari ini. Hmm. Dan hal itu tentu patut kita banggakan gitu, karena kita sebagai negara di Asia Tenggara yang pulaunya paling banyak, dan juga dengan budaya yang sangat beragam gitu. Jadi jangan sampai permasalahan polemik yang terjadi pada saat ini itu malah menyurutkan rasa kecintaan kita terhadap Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang kita rasa kurang, yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa tentu menyediakan saran-saran yang konstruktif yang disertai dengan data-data pendukung untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan yang paling penting ini bisa menjadi pembelajaran kita ketika kita berada di posisi tersebut, kita harus bisa tidak mengulangi kesalahan pendahulu-pendahulu kita dan bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Jangan sampai sekarang kita mengkritik, nanti ketika kita mendapatkan posisi tersebut justru ternyata kita lebih buruk gitu. Karena kan kadang gajah di pelupuk mata tidak terlihat gitu. Makanya itu yang harus kita lakukan gitu. Petik hal yang baik, tinggalkan hal-hal yang buruk. Karena memang benar-benar masa depan Indonesia itu ada di tangan generasi kita, dan mimpi kita kan sebenarnya sangat besar ya sebagai bangsa untuk mewujudkan negara kesejahteraan 2045. Makanya tentu perlu kita persiapkan dari sekarang, dan juga bagaimana kita bisa membangun kapasitas diri sendiri melalui pendidikan, melalui teknologi, dan juga bagaimana kita bisa terus melatih kecakapan supaya tidak kalah dengan teknologi-teknologi yang ada. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita bisa terus mengasah dan membangun rasa kepedulian terhadap sesama masyarakat Indonesia. Karena kalau kita tidak bisa membangun rasa kepedulian tersebut, semangat gotong royong, tentu kemerdekaan adalah hak setiap orang, itu tidak akan bisa kita wujudkan gitu. Jadi ujung-ujungnya itu hanya jadi jargon-jargon, Iya. jargon-jargon semata gitu. Dan tentu bukan hal itu yang kita inginkan sebagai sebuah generasi. Maka itu kan dari satu sisi, kalau dari misalnya mereka ingin menyumbangkan sumbangsi bangsa dari segi ekonomi, misalnya dari punya usaha UMKM atau mungkin dari sisi olahraga atau dari sisi, kan bisa banyak sisi. Nah, kalau dari segi misalnya usaha nih Kak, nah kalau saran dan masukan Kakak seperti apa sih Kak usaha yang memang misalnya usaha UMKM yang memang mengedepankan karakter bangsa itu Kak, kalau misalnya dari Kakak sendiri menurut Kakak? Kalau usaha UMKM tentu tidak boleh dibatasi ya, misalnya dalam hal produk atau apapun gitu. Justru kita sebagai pemerintah itu ingin benar-benar merealisasikan penggunaan produk UMKM dalam negeri untuk dipakai oleh pemerintah. Karena kan memang sesuai dengan perintah Pak Presiden Jokowi juga dan sesuai undang-undang juga, hal itu harus kita galakan supaya nanti UMKM kita punya market yang memang sudah siap untuk menyerap produk-produknya gitu, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ketika sudah ada marketnya kan tentu UMKM ini nanti bisa bertahan gitu. Dan selama ini juga kita lepas dari krisis semata-mata karena peranan UMKM yang memang paling banyak menyerap tenaga kerja dan juga berkontribusi paling besar kepada ekonomi kita. Makanya dengan munculnya banyak pengusaha-pengusaha muda
dan juga yang bisa melihat tren kebutuhan masa sekarang ini dengan adanya pandemi dan lain-lain. Kita di DPR juga terus mendorong supaya distribusi bantuan stimulus dari pemerintah itu bisa lebih cepat, bisa lebih tepat sasaran, supaya nantinya UMKM ini bisa bersaing dan akhirnya bertahan. Karena kan salah satu permasalahan besar di UMKM kita adalah ketahanan ya. Jadi mereka kadang-kadang ketika ada krisis seperti pandemi sekarang ini, dengan tidak adanya bantuan misalnya yang sampai kepada mereka, modal pun sudah habis karena pandemi, susah mau untuk mendaftarkan diri untuk aplikasi kredit misalnya ke perbankan, akhirnya mereka harus tutup usahanya, harus gulung tikar gitu. Jadi ya kalau dari saya sih yang bisa kita lakukan sebagai pemerintahan yaitu mendorong terus supaya UMKM ini punya ruang untuk berkreasi dan menciptakan produk seinovatif mungkin dengan bantuan-bantuan yang ada. Nah, menurut kakak sendiri dari segi itu kreativitas anak muda sekarang seperti apa, Kak? Terkait dengan inovasi-inovasi yang kakak lihat sebagai, kan kakak juga pasti sering banyak bertemu anak-anak muda yang memulai usahanya sendiri. Nah, kakak lihat potensi itu sebesar apa sih buat nanti di 2045? Ya, potensi kita sebenarnya sangat besar ya, karena kita juga lihat unicorn startup di kita kan juga mulainya dari usaha yang kecil gitu, dengan modal yang mereka bootstrap atau modal yang mereka cari sendiri gitu secara mandiri, belum dari investor dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kita berikan ruang itu, tentu ide-ide yang lebih brilian nanti akan bermunculan ya gitu. Kita kemarin lihat ketika awal-awal pandemi, semua orang semua pengusaha baju misalnya beralih ke menjadi produsen masker. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk kreativitas untuk beradaptasi gitu dengan perkembangan zamannya gitu, perkembangan sekarang di pandemi. Terus habis itu ada tali masker, terus udah gitu ada bermunculan juga makanan-makanan yang unik yang hanya muncul di saat pandemi seperti sekarang ini gitu. Terus kita melihat sekarang PCR, antigen dan lain-lainnya didistribusikan dengan harga yang jauh lebih murah daripada di awal dulu gitu. Dan itu kan salah satu bentuk dari bagaimana para pengusaha ini membaca perkembangan kebutuhan dari konsumennya gitu. Tapi tentu yang kita harapkan adalah bagaimana nanti mereka bisa menggunakan inovasi-inovasi ini untuk menjawab permasalahan, misalnya seperti yang sekarang permasalahan yang banyak terjadi dengan masih bermasalahnya distribusi bantuan sosial gitu. Ini kan sebenarnya mungkin bisa kita tanggulangi dengan penggunaan teknologi ataupun mekanisme distribusi yang lebih tepat, yang mungkin bisa dijawab oleh para pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai pengetahuan dan sistem yang lebih canggih terkait dengan sistem distribusi ini. Makanya menurut saya sangat penting kontribusi dan juga kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bisa menjawab untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Berarti memang memiliki peran penting ya kayak khususnya generasi muda ini ya kan. Nah, kalau dari kakak sendiri arti penting generasi milenial bagi bangsa pasca merdeka ini seperti apa? Milenial kan yang tadi sudah saya sebutkan gitu akan menjadi pemegang keputusan pada saat kita 100 tahun merdeka nanti. Dan pada saat itu saya yakin pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita adalah bagaimana kita bisa menahan arus krisis lingkungan, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan arus perpindahan orang dikarenakan krisis tersebut, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa
semua orang masih mempunyai akses kepada hal-hal yang sekarang kita anggap remeh, kebutuhan yang mendasar seperti air bersih, listrik, dan juga makanan. Tetapi ketika krisis lingkungan ini makin parah, tentu hal tersebut akan menjadi resources yang langka, yang mungkin akan menjadi semakin mahal dan akhirnya tidak semua orang bisa mengaksesnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan kepada kita ketika kita jadi pemimpin generasi kita di saat Indonesia 100 tahun nanti. Karena kan prediksi dari berbagai lembaga dunia, WHO, dan lain-lain, UN itu sudah menyebutkan kan sekarang krisis lingkungan kita sudah tidak bisa dihindari dan akan menjadi semakin parah gitu dan lebih cepat daripada prediksi para pengamat lingkungan dan para saintis. Makanya itu yang harus kita pikirkan dari sekarang karena Indonesia populasinya ratusan juta, kemarin di sensus terakhir itu kita ada 270 juta orang. Mungkin akan lebih membengkak lagi ketika kita 100 tahun kemerdekaan nanti. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus kita siapkan dari sekarang. Karena kalau tidak, yang kita alami sekarang ketika kita tidak tahu, tidak punya pengalaman menghadapi pandemi, dan sistem mitigasinya juga belum siap, akhirnya kita terus belajar sih. Memang terus belajar untuk menangani, tapi mungkin kalau kita sudah punya SOP-nya, sudah punya rencananya, akan lebih bisa tertangani dengan baik. Jadi itu yang harus kita siapkan sekarang, dan itu tugas terpenting kita sebagai generasi milenial dan generasi Z. Dan nanti generasi Alpha ya. Kalau misalnya generasi yang sekarang kan namanya generasi Alpha, itu menjadi pertanyaan paling besar yang harus kita hadapi sama-sama. Tapi kayaknya yang lebih ngetren generasi milenial. Kita ini kan termasuk generasi milenial. Nah Kak, apakah yang harus dilakukan pemerintah guna mendukung generasi milenial sampai generasi Z dan yang lain-lain untuk siap menghadapi bonus demografi di 2045 nanti Kak? Apakah hanya sekedar edukasi atau apakah? Kalau dari Kakak? Paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan isu ketimpangan ini ya. Karena kan pandemi ini akhirnya makin terlihat gitu, bagaimana ketimpangan pembangunan di daerah dan juga di daerah pedesaan dan di perkotaan itu membuat banyak masalah muncul. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh, akhirnya banyak pihak-pihak juga yang mengkritisi infrastruktur yang ada di daerah-daerah terpencil gitu. Tidak usah daerah terpencil di daerah pemilihan saya saja. Selama pandemi ini kita terus berkeliling ke sekolah-sekolah, selalu masukannya adalah bagaimana akses untuk jaringan internet itu bisa lebih dipermudah, karena bahkan di Kabupaten Bekasi saja ada tempat-tempat terpencil yang jaringan internetnya sangat tidak bagus, sehingga cukup mustahil untuk para guru dan murid bisa menjalankan kegiatan PJJ secara kondusif gitu. Dan ini kan Bekasi ya, kita berbicara tentang Kabupaten Bekasi yang sangat dekat dengan Jakarta, tapi ternyata masalah seperti itu masih ada. Bagaimana kita berbicara tentang teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di Indonesia Timur, kan pasti masalahnya lebih besar lagi kan gitu. Terus ketika pemerintah mau mendistribusikan bantuan laptop, muncul masukan-masukan dari daerah terpencil juga kalau mereka saja listrik suka mati nyala gitu. Bahkan ada daerah yang belum terjangkau listrik. Jadi kalaupun ada laptop mau dinyalakannya pakai apa, karena listrik pun tidak ada. Ini kan benar-benar memperlihatkan ketimpangan pembangunan dan juga akses di daerah perkotaan dan pedesaan kan. Dan itu tentu menjadi salah satu tantangan pemerintahan kita sekarang, dan juga tantangan untuk mengedukasi dan untuk memeratakan pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan manusia di setiap daerah. Dan itu yang nantinya juga akan menjadi kunci bagaimana kita sebagai bangsa bisa menjawab
tantangan untuk bonus demografi ini. Karena populasi kita besar, tersebar di 17 ribuan pulau, dan itu menjadi tugas yang sangat sulit sebenarnya untuk setiap pemerintahan untuk bisa memeratakan pembangunan. Tapi saya yakin dengan adanya bantuan teknologi, terus pengetahuan juga yang lebih maju, suatu saat nanti kita akan mendapatkan jawaban bagaimana bisa memberikan bantuan yang memang sesuai dengan kedaerahannya. Berarti lebih ke infrastruktur lah ya, tantangannya. Nah, kalau ini kan kalau terkait dengan mental dan karakter itu apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah cukup dengan sekedar sosialisasi atau apa yang menurut kakak bisa diterima dengan mudah oleh milenial tapi juga menjadikan karakter mereka juga kuat? Ya, kalau mental dan karakter itu selain dibangun di sekolah juga sebenarnya harus dibangun di rumah ya. Dan saya benar-benar believer kalau anak-anak itu melihat apa yang orang tuanya lakukan. Jadi memang yang bisa kita lakukan ya memberikan contoh yang sebaik-baiknya untuk generasi penerus kita. Selain nanti pemerintah juga melakukan tugasnya dengan melakukan pembentukan karakter tersebut melalui institusi-institusi pendidikan yang ada gitu. Karena ini bukan hanya tugas pemerintah, ini juga tugas kita sebagai kakak, sebagai orang tua dari generasi penerus gitu. Dan itu juga bisa kita berikan edukasinya bukan hanya secara langsung, tapi tadi melalui sosial media. Jadi ini juga ajakanlah sebenarnya bagi para public figure yang punya huge following di sosial media, berikanlah contoh sebaik-baiknya. Karena yang menonton itu kan usianya beragam ya, ada yang masih sangat kecil dan sudah pasti akan meniru perbuatan dan juga tingkah laku dari public figure tersebut. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita yang sudah dewasa ini untuk memberikan contoh sebaik-baiknya supaya nanti generasi penerus kita insya Allah bisa lebih baik daripada kita. Yang perlu kita lakukan kan sebagai bangsa tuh sebenarnya jadi bangsa yang lebih disiplin, jadi bangsa yang lebih menghargai diri sendiri, terus jadi bangsa yang lebih konsisten gitu dalam pekerjaannya, terus kompetitif, jiwa kompetitifnya juga harus terus diasah, terus dibangun, dan itu kan menjadi hal-hal penting yang nanti harus kita tingkatkan supaya kita bisa bersaing di 2045 nanti. Gitu. Oke. Kalau aku sih ngikutin sosmed Kak Putri sih udah mulai mencerminkan itu juga sih Kak. Jadi contoh juga buat kita sebagai milenial gimana harus bersikap. Kak, ini Kak terakhir nih Kak, satu pertanyaan Kak. Harapan Kakak pada momentum kemerdekaan RI ini apa nih Kak? Apa yang memang harus dibangun sama-sama oleh semua lapisan masyarakat di momentum kemerdekaan RI yang ke-76? Ya, tentu harapannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya dan menggunakan semua resources yang kita punya untuk sama-sama memajukan bangsa ini gitu. Karena ya tadi sudah tantangannya banyak dan kita juga kali digunakan sebagai pasar untuk negara-negara lain yang lebih maju karena penduduk kita banyak dengan budaya yang konsumtif misalnya ujungnya kita jadi penonton di negara sendiri gitu, bukan kita yang menghasilkan tapi kita malah jadi konsumennya saja. Jadi kan selain tantangan itu banyak, ancaman dari luar selalu ada dan selalu berkembang, bukan hanya dari negara lain tapi juga dari sisi lingkungannya sekarang, dan dengan pesatnya arus informasi, tentu harapannya kita bisa sama-sama menjaga sesama anak bangsa supaya kita bisa bersaing sama-sama melawan segala tantangan tersebut gitu. Jadi kekompakan kita sedang diuji sebagai bangsa Indonesia
Dan semoga ujian ini tidak memecah belah kita, justru kita bisa keluar dengan menjadi bangsa yang lebih kuat lagi. Karena kan katanya apa yang tidak membunuhmu itu justru membuatmu lebih baik. Jadi kalau pandemi ini tidak membunuh kita, insya Allah nanti kita keluar jadi bangsa yang lebih baik. Oke. Kak, terima kasih nih Kak atas waktu ngobrol-ngobrolnya, hampir sejam kita ngobrol-ngobrol soal apa nilai-nilai kebangsaan dan milenial. Semoga ini juga bermanfaat buat kita semua dan buat khususnya buat generasi milenial ke depan. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di editorial talk pekan depan.